والقلب وما يهوى كم تؤنسه Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib di Masjid Al-Iman yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati dan yang kami takdimi. Pertama-tama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang insya Allah pahalanya luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan taklim, ngaji bersama, niki nggih pahalanya luar biasa. Dan kemudian dilanjutkan dengan nanti sholat isya berjamaah. Alhamdulillah. Bersyukur Bapak Ibu hadirin kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan aktivitas yang sangat-sangat baik ini. Yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa istiqomah, bisa mengajak saudara dan keluarga kita sehingga masjid ini menjadi makmur, damai sentosa. Insya Allah bisa membarokai desa kita ini, yaitu desa Bulaksari. Insya Allah menjadi desa baldatun warabun wafur. Alhamdulillah. Ini caranya, yaitu sholat isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah, kemudian diajarkan taklim atau ngaji bersama. Ini yang perlu kita istiqomahkan. Karena kalau masalah dunia, Bapak Ibu hadirin, tidak akan ada cukup-cukupnya. Selalu kurang. Makanya mari mudah-mudahan dengan adanya istiqomah ini kita menjadi hamba yang selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ngaji malam ini pertama yaitu tentang tahun baru nih. Tahun baru Hijriah. Alhamdulillah kita umat Islam seluruh dunia sudah menyambut tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram kemarin ya, malam Ahad 1444 Hijriah. Ini berkah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad di Mekah sangat terpojokkan. Dakwahnya sembunyi-sembunyi, Bapak Ibu hadirin. Tidak leluasa. Ancamannya mengerikan. Bahkan kafir Quraisy selalu membuat sayembara. Siapa yang bisa membunuh Muhammad, maka pahalanya sekian. Masya Allah, begitu berat beliau. Singkat cerita datang wahyu, kemudian beliau diperintahkan oleh Allah
untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Diantarlah dengan yang namanya kaum Ansor. Kaum Ansor itu rombongan Nabi Muhammad dari Mekah mengantar. Kemudian hijrah ke Madinah disambut dengan sahabat Nabi yaitu namanya kaum Muhajirin, itu yang mengantarkan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kemudian warga Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan rombongan itu disambut dengan kaum Ansor. Singkat cerita, Islam berkembang pesat sampai ke negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia. Timbullah di situ tahun baru Hijriyah. Kami tes terkadang banyak yang lupa. Tahunnya tahun Masehi. Januari, Februari, Maret, April. Coba kita cek bulan Hijriyah, tahun Hijrah. Dari Muharram, kemudian Syafar, Jumadil awal, Rabiul awal, Rabiul akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rejab, Sya'ban, puasa, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu. Tapi kami cek jarang yang hafal. Karena memang terbiasa pakai bulan Masehi. Ini sebenarnya jangan sampai kita ini terlupakan dengan tahun-tahun Islam, yaitu Hijriyah. Kemudian tahun Hijriyah ini kita ambil hikmahnya. Di antaranya harus lebih baik lagi daripada tahun yang kemarin. Itu prinsip orang maju, Bapak Ibu. Jangan seperti yang dulu lagi. Ini enggak ada kemajuan. Enggak ada kemajuan. Kemudian ada lagi Muharram. Ada lagi Suro. Asalnya Asyura. Itu tanggal 10 Muharram. Di situ peristiwa yang sangat besar, di mana di situ para nabi dan rasul diangkat oleh Allah atas ujiannya. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud dan selamat juga pada bulan Muharram tanggal 10. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, nyebrang jembatan Laut Merah, selamat dari kejaran Fir'aun juga pada tanggal 10 Muharram. Luar biasa. Okay. Kemudian kok dikait-kaitkan dengan budaya, biarkan saja. Itu budaya yang ada di Indonesia ini yang seperti mandiin segalanya, itu budaya Bapak Ibu. Kalau kita yang penting berdoa, baca Yasin atau tahlil, kemudian doa tolak bala. Ada di situ doa awal tahun dan doa akhir tahun. Itu sebenarnya. Kalau yang sebagainya itu budaya. Budaya. Tidak bisa dihilangkan. Karena sudah ada zaman dulu. Bahkan Islam sebelum masuk ke Indonesia, itu Indonesia sudah menganut yaitu animisme atau dinamisme, kepercayaan Hindu-Buddha. Makanya budaya itu gak bisa dihilangkan. Yang penting kitanya aja. Kita pakai budaya yang diajarkan oleh wali songo. Di antaranya doa bersama genduren. Genduri itu orang mengatakan dari Hindu-Buddha, benar. Peninggalan Hindu-Buddha. Cuman sama wali songo tidak dihapuskan. Kemudian disisipkanlah dengan pembacaan surat Yasin dan tahlil. Sampai sekarang masih berjalan. Orang mengatakan kemana? Kenduren. Asalnya di Kenduri Bapak Ibu. Peninggalan Hindu-Buddha. Tapi gimana? Boleh. Karena sudah digantikan dengan pembacaan Yasin dan tahlil. Dan doa sebagainya. Itu boleh. Kalau mabuk iya nggak boleh. Okay?
Terus kami kemarin lihat di kitab sini, jadi tahun baru ini kita harus memperbaiki, Bapak Ibu. Di antaranya dari hal yang sepele, dari hal masalah makanan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rezeki ini Bapak Ibu ada dua jalan. Satu jalan yang halal, dua jalan yang tidak halal, alias haram. Mari, di tahun ini sekiranya masih belum halal, tolong ditinggalkan. Sekiranya haram, tolong ditinggalkan. Sekiranya halal, dipertahankan. Karena ini menyangkut tanggung jawab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali man akalal halala. Niki. Hei Ali man utawi sapane wong. Jawa nggih. Padahal saya Sunda sebenarnya. Cuma ngajinya Jawa. Man akala man utawi sapane wong akala. Kang mangan sapa man. Al halala ing rezeki kang halal. Niki. Sofa dinuhu mongko bersih agamane man. Waroko kolbuhu lan lemes atine man. Walam yakun lan ora ono iku kaduwe man lidakwatihi dungane man hijabun opo aling-aling. Jadi kata Nabi, barang siapa yang memakan rezeki yang halal, sofadinuhu, maka bersih agamanya. Ayo, bersih Pak. Dibuat ibadah itu enteng, enteng. Dibuat sholat itu insya Allah khusyuk. Karena yang dimakan rezeki yang halal. Kemudian waroko qalbuhu, hatinya itu lemas. Dalam artian tidak ego, tidak beku. Gampang diajak untuk kebaikan. Yuk yasinan, insya Allah berangkat. Karena apa? Rezeki yang dimakan itu dari yang halal, kuat agamanya. Yuk pengajian ba'da maghrib di Masjid Al-Iman, insya Allah berangkat. Karena hatinya itu lemes, yang dimakan itu yang halal, gampang diajak kebaikan. Makanya kalau ada tetangga, kalau diajak kebaikan nggak mau, hati-hati. Mungkin rezekinya masih kurang halal. Karena nolak terus. Coba kalau yang halal, masya Allah, semangat Bapak Ibu. Jamaahnya semangat. Subuhnya walaupun dingin, bawa payung gerimis tetap berangkat. Karena yang dimakan halal. Coba kalau yang haram, subuh paling bangkong. Bangkong, aduh, dingin, aduh, nanggung, muter lagi. Akhirnya ya subuhnya ke siang. Itu pertama. Ayo di tahun baru hijrah ini kita cek adakah rezeki kita yang belum halal. Kalau belum halal tinggalkan. Kita cari yang halal Bapak Ibu. Masih banyak yang halal ini. Jadi kuat agamanya. Hatinya gampang diajak untuk ibadah. Kemudian doanya tidak terhijab, alias dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Kenapa saya doa kok enggak kabul-kabul ya Allah? Oh, ternyata rezekinya yang dimakan itu kurang halal. Paham Bapak Ibu? Ayo. Apalagi kita tanggung jawab anak istri, Bapak, tolong jangan sampai ada rezeki yang kurang halal. Ini kita tanggung jawab. Terkadang anak kita susah diatur, istri ngelawan, kita nggak sadar ternyata rezeki yang kita kasih kurang halal. Ya wajar. Akhirnya lo dasar anak setan, gue pakai setan lo. Malah balik malah bandel, ya tak? Nak ngaji nak, gitu susah gitu ya. Oh dasar setan itu kan. Oh bapaknya setan kamu gitu.
Itu akhirnya. Kenapa? Yang dimakan kurang halal. Susah, Pak. Ibu pingin punya anak pinter, soleh, taat kepada ibu. Nggih. Kok rezeki yang kurang halal? Berat. Karena hatinya keras tadi. Keras, mesti ngelawan. Ngelawan. Ayo, dicek bareng-bareng. Rezeki yang kurang halal, tolong tinggalkan. Insya Allah. Yang halal masih banyak, Pak. Walaupun sedikit, kalau halal, insya Allah barokah. Enteng dibuat ibadah. Kalau banyak kurang halal, atau alias haram, sulit untuk diajak ibadah. Selalu berat. Berat. Paham gak? Niki. Kemudian ya Ali man akala subhati. Ini subhat. Hei Ali, barang siapa yang memakan rezeki yang subhat. Subhat itu yang nggak jelas. Ini halal apa ini haram. Nggih. Istabaha mongko serupa ala ingat seman opo dinuhu agamane man. Wa adlama lan peteng opo kolbuhu atine man. Ayo. Yang subhat jangan nggih. Ini membuat hati kita itu gelap, Bapak Ibu. Gelap, keras. Susah diaturnya nanti anak kita. Susah nanti diaturnya istri kita. Karena kita memberi rezeki yang subhat tadi. Tinggalkan ini. Oke. Kemudian waman akala haroman. Wamalan utawi sapene wong akala kang mangan sapa man al haroma ing rezeki kang haram. Niki. Mata mongko mati. Qalbuhu atine man satu. Okay. Barang siapa yang memakan rezeki yang haram, kata Nabi, mata kolbuhu, maka mati hatinya. Ayo, okay. Rezeki ini, masya Allah, sing hati-hati, dari hal sepele, okay. Dari profesi apapun itu, jangan terbiasakan hal yang kecil. Karena apa? Ganggu. Ngotori. Ya kan? Kan sayang. Sayang. Apapun profesinya. Seperti guru. Ya jamnya tepat waktu. Tet masuk. Niki. Jangan jamnya masuk belum masuk. Ini. Ngotor. Yang tukang, maaf ini, tukang berbagai macam, nggih, buat rumah, buat proyek, sing jujur, jangan memainkan waktu, hati-hati. Iki tukang kok ngerokok, gitu kan, nggak mulai, ini hati-hati. Bisa ngotor, pokoknya profesional, saatnya kerja, saatnya istirahat, nih. Saya dulu pernah tuh di Kota Bumi. Ini tukang kok ngikir gergaji aja lama betul. Kita tahu-tahu asar pulang ini. Masya Allah, sing hati ngotori. Pokoknya istirahat. Waktunya kerja. Itu tukang sana Kota Bumi, tetangga saya. Jadi ngikir gergaji, ngikir apa tuh lama, kelihatan kok habis 3 batang, berarti lama ini. Tahu-tahu asar pulang dah, wah, akhirnya bengkak ini anggaran, gitu kan, bengkak. Oke, pokoknya apapun itu profesinya, sing profesional, oke. Jangan ngotori. Pedagang apalagi, oke. Timbangan, sing hati. Diangeti, jangan sampai kurang on atau seprapat on, hati-hati. Iku ngotori Bapak Ibu. Besok kita diantem sama timbangan itu di yaumil kiamah. Paham gak? Sing jujur,
jujur. Ayo. Doa kita sulit diijabah kalau kita rezekinya itu kurang halal tadi. Apapun itu profesinya. Yang pejabat apalagi. Rakyat yang terutama diperjuangkan. Jangan untuk diri sendiri. Ngoten nggih. Kemudian mungkin ada tumbuhan di sekitar kita, daun singkong mungkin. Kan sepele nggih. Tapi itu punya orang. Umumnya kan kita ngambil. Gampang, kok ketemu tak tembung dewe. Ya lek umure, enggak ada. Jadi sekecil apapun ngomong. Jangan menggampangkan. Ini bisa ngotor. Sing hati-hati. Inilah manfaatnya ngaji. Sepele, jadi daun singkong, sepele. Beli cuma 2.000. Tapi kita ngambil punya tetangga, nggak ngomong, dilalap. Haram. Haram. Akhirnya dungone nggak dijabah. Anake bandel. Bojone wangel, gak tahu balik. Dolan ae. Gitu. Hati-hati. Ngomong, walaupun cuma 2.000 Pak ngomong. Ayo. Jangan gampangin 1.000 2.000. Itu ngotori. Okay. Terus, jadi kata Nabi, barang siapa yang memakan yang haram, maka mati hatinya. Wa khafa dinuhu, yang kedua, lan apes agamane. Pasti kalau ngimamin ragu. Aduh, aku tukang korupsi ngimami, gitu ya. Aja mikir, paham? Kalau saya dungani mikir, aku mau bar nyolong gitu kan, akhirnya ragu, apes agamanya, tetap kurang yakin, walaupun pakaiannya sipis, kayak ustadz, kayak kiai, tengah. Tapi tetap hati itu Pak, selalu ngajak kebenaran. Hati itu, kalau nafsu ya kebanyakan ngajak ke jelek. Hati itu selalu gelisah loh. Walaupun orang nggak tahu ya. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, mau timbangannya tak kurangi. Tak kepikiran, kira-kira kabul enggak gitu. Tetap Pak, tuh. Ini loh hadisnya. Wa khafadinuhu, apes agamanya, ragu. Sepele jadi, sepele. Nggih. Kemudian wada'ufa yakinuhu lan. Ya. Wada'ufa yakinuhu nan lemah keyakinannya. Ya, tadi itu dibahas. Okay. Mau sholat ragu. Karena masih memakan rezeki yang haram. Kira-kira ditompo orang. Tetep Pak. Ragu. Kawan saya ada itu. Ada gangguan, kata Desi, ada setan lewat katanya. Dia mau baca ayat kursi ragu. Karena apa? Takut nggak kabul. Kenapa? Dia sering memakan yang haram. Okay. Wada'ufa yakinuhu lan apes keyakinannya. Itu pasti Bapak Ibu. Ayo, okay. Cari rezeki yang halal. Insya Allah kuat agamane. Enteng atine, yakin ibadahnya. Kalau yang haram, apes atine, remeh agamanya, gampang. Masih ada tahun depan kalau mau puasa, gitu aja. Gampang. Nunggu aja nanti kalau udah saatnya. Taklah tobat dewe. Ini pengaruh dari rezeki yang kurang halal. Jadi ngeremeh nih Pak, ngeremeh nih agamane. Gampang terus tarso aja. Padahal namanya ajal itu rahasia. Nggak muda, nggak tua, nggak sakit, rahasia Allah. Terkadang hari ini ngopi bareng, besok geletak. Ada yang sakit parah, oknamo, ya masih hidup sampai sekarang. Hati-hati. Ngeri Pak.
Kalau kita bahas kematian tuh ngeri. Makanya jangan sampai meremehkan agama. Oke, ayo bareng-bareng kita cari rezeki yang halal. Walaupun sedikit, insya Allah barokah dan enteng untuk ibadah. Dan doanya insya Allah diijabah. Walaupun banyak tapi haram, ingat hatinya keras. Pasti di rumah itu hawanya panas, Pak. Panas. Sedikit selip emosi. Emosi. Buktikan aja. Makanya kalau orang-orang seperti itu kadang-kadang nggak betah di rumah, di pantai, gitu. Jangan rumahnya bagus, tapi nggak betah. Betahnya di pantai, Pak. Yang nggak ada atapnya, kan edan, ya kan? Kan orang gila itu namanya, ya kan? Mending kita yang halal di rumah adem. Orang kaya yang kurang halal justru nggak betah. Kadang-kadang di pantai semalaman, ya. Kadang-kadang nggak pakai baju. Dan ini yang kurang halal tadi. Oke. Kemudian wadu'ufa yakinu lan apes keyakinannya. Dia mau doa nggak yakin, mau tahajud nggak yakin, mau wirid nggak yakin. Kenapa? Dia ngerti hati ini nggak bisa dibohongi. Selalu ngajak benar. Hati ini bersih tolak belakang. Oke. Kemudian wahajaballahu, dan Allah menghijab dakwatuhu, doanya susah dikabulkan Bapak Ibu kalau masih rezekinya ada yang kurang halal. Iya, hati-hati, baik itu jenisnya atau mungkin caranya. Kalau caranya tadi itu halal, cuman caranya ayam halal cuman maling haram. Oke. Itu. Kemudian waqallat ibadatuhu, dan sedikit ibadahnya. Tetap nolak. Diajak jamaah itu susah. Susah. Abot. Karena mau. Yang dimakan rezeki yang haram. Paham ya? Ayo. Sing ati. Jangan sepele dengan barang yang kecil. 1.000, 2.000, Pak, hati-hati. Ngotor. Pokoknya kalau bukan haknya Pak Ibu, janganlah. 1.000 loh, ya toh. 2.000 loh. Seberapa sih? Okay. Paling aqua 1 kayaknya tuh, aqua gelas. Tapi ngotori. Kan sayang, ya, sayang sekali. Karuan yang banyak jangan, itu karuan yang banyak jangan. Jadi jangan yang gede, yang kecil pun jangan. Karena bisa ngotor-ngotori, kemudian susah nanti ke depannya. Anak susah diatur, istri ngelunjak sama kita, suami, kemudian rumah tangga terasa panas, selalu cekcok. Oh, ternyata rezekinya ada yang kurang halal. Sedikit halal Bu, insya Allah adem ayo. Terakhir, ya Ali idza ghadaballahu, he Ali idza ghadiba, tatkalane bendu itu marah. Sapa Allahu Gusti Allah taala ahadin ing wong suwiji, razaqahu mongko paringi rizki sapa Allah ing ahad, malan ing bondo haroman kang haram. Faidas tada mongko tatkalane bunga. Nggih. Faidas tada mongko tatkalane banget apa ghadabuhu benduni Allah ala ing atase ahad, wa kallabihi mongko nyuruhake Allah syaitonan kelawan setan, nggih. Ing setan yubarikum barokahi sapa setan lahu maring man. Wa yasabuhu lan ngancani sapa setan ingman. Wa yusgiluhu lan nungkulake setan ingman bidunya kelawan dunya. Anidini tatkalane agama. Wa yusagilu lan gampangake sapa setan lau maring man umur dunya ing pira-pira perkara dunya. Wa yaqulu lan ngucap sapa setan
Allah utawi Allah Ghafurur Rahimu iku jembar welas asih lan pangapurane. Ini cerita. Jadi suatu saat ada hamba, orangnya kaya. Ini ujian, Pak. Saya sering isi pengajian. Saya tahajudnya nggak telat. Duhanya insya Allah istiqomah. Jamaahnya insya Allah istiqomah. Kok enggak susah? Wah, itu ujian. Itu kok jamaah nggak tahu. Boro-boro jamaah, kadang puasa Ramadan juga nggak tahu. Kok enak hidupnya? Mobil punya, rumah bagus. Oke. Ini ternyata terjawab. Oke. Terjawab. Ketika ada suatu kaum yang Allah marah karena dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim. Tapi kok kaya? Tapi kayanya bukan dari Allah. Dari mana? Dari syaitan. Hati-hati. Ini ketemu jawabannya. Makanya jangan kita ini pesimis. Rezeki sudah diatur oleh Allah, tapi kita wajib syariat. Cuman ibadah jangan digadaikan dengan ekonomi. Paham gak? Pokoknya sholat lillah karena Allah. Jangan digadaikan dengan keadaan ekonomi. Berarti belum karena Allah. Masih pingin sesuatu. Paham gak? Tapi orang kaya nggak pernah sholat, nggak pernah melaksanakan kewajiban, di sini terjawab. Ternyata itu Allah sudah benci dan itu diserahkan kepada setan. Berarti setan yang memberi rizki, nggak barokah. Nggak barokah. Sawang sinawang, Pak. Ketoknya punya Alfa, punya Pajero. Lihat aja hatinya. Karena kaya kita ini adalah hati. Nggih. Ini terjawab. Makanya saya ngaji ini, masya Allah, hanya ngadem. Oh iya ya. Kita bersyukur kepada Allah, kita diberikan hidayah oleh Allah, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Rezeki kita cari semampunya, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah barokah. Yang kaya tadi itu saya ceritakan, terkadang nggak betah di rumahnya, tidur di pinggir pantai, terik matahari. Malah orang gila kelihatannya. Malah orang nggak seperti orang yang nggak punya rumah, padahal rumahnya bagus. Nggak betah, Pak. Nggak betah. Dan itu selalu dibisikin setan. Kata setan, wis toh, tenang wae. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Pemaaf. Itu kata setan. Wis gampang lah. Jadi terus aja, semakin dia kaya semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sudah dipasrahkan Allah kepada setan. Jadi setan yang memberi rizki, setan yang barokai rizkinya, setan yang menjadi sahabatnya, kemudian besok juga dikumpulkan di yaumil kiamah bersama setan. Paham? Nauzubillahimin dzalik. Ya Allah, paham nggih? Yuk bareng-bareng. Jadi bab niki di tahun baru Hijrah ini mari perbaiki dari awal. Dari masalah rezeki kita Bapak Ibu. Karena ini menyangkut keseluruhan dalam rumah tangga. Okay. Jadi yang sekiranya kurang halal ditinggalkan. Okay. Yang subhat apalagi. Okay. Jadi peteng atine. Susah diajak untuk kebaikan. Paham nggih? Oke. Jangan membiasakan perkara yang sepele. Saya sering sampaikan kepada jamaah ibu-ibu di Lampung Timur gitu. Walaupun sepele seperti cabai atau mungkin daun-daunan yang ada di sekitar tetangga kita, lebih baik ngomong. Pasti boleh. Ya walaupun
tetap boleh, depan kita akadnya supaya halal ngomong dulu baru kita ngambil. Itu loh. Sepele sebenarnya. Genjer di sawah gitu. Sebenarnya kan orangnya kan nggak apa-apa sebenarnya. Cuman akadnya ngomong dulu. Ini manfaatnya ngaji. Sepele sebenarnya. Gampang lah. Gua ketemu lah ngomong. Kan gitu rata-rata. Ya toh? Gampang kok ketemu pas pengajian tak ngomong. Ya kalau umurnya ada, kalau nggak ada. Tuh. Paham ya? Jadi jangan membiasakan perkara yang sepele. Itu mengotor-ngotori. Eman-eman Pak. Kita rezeki sesuai dengan profesinya, jerih payah, berangkat pagi, pulang pagi, istilahnya. Kok gara-gara daun singkong, daun genjer yang sepele, akhirnya kok kotor. Paham ya? Yuk pelan-pelan. Mudah-mudahan jamaah sekalian semuanya mendapatkan rezeki yang halal, baik itu caranya ataupun jenisnya ataupun halnya. Halal insya Allah sedikit barokah dan enteng untuk ibadah dan doanya insya Allah tidak terhijab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja. Belum. Jam berapa waktu saya? 7:30. 16. Paham itu. Dikit lagi. Kita lanjut berarti. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu masyafaro ahadun talibal haroma masyian illa kana syaitanu qarinahu wala raqiban illa radifahu wala jama'ahadun ma la haroma. He Ali masyafaro ora lunga sapa ahadun wang suwiji taliban hale nyupri niku mencari al haroma ing barang haram masyian hale melaku illa kana kejaba ana sapa as-syaitanu syaitan qarinahu iku ngancani ing ahad wala raqiban lan ora nunggang illa radifahu kejaba ambunjinge ing ahad wala jama'alan ora ngumpulake sapa wong ahadun suwiji mala ing bondo kang haram illa akalahu kejaba mangan ing mal sapa as-syaitanu setan wala nasyalan ora lali sapa ahadun wong suwiji ismallahi ing asmane Allah. Niki. Ternyata Pak, kita selain mencari yang halal, ternyata kita setiap berangkat melakukan suatu pekerjaan itu diawali dengan menyebut asma Allah. Sepele sebenarnya. Jadi ibu mau berangkat ke pasar, bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Jangan mangkat aja, ya toh? Enggak payu marah-marah. Ya toh? Enggak laku marah-marah. Ini masalahnya. Halal sebenarnya, cuman lupa nyebut asma Allah. Mau berangkat ke pasar, bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun makaryo lillah karena insya Allah. Laris alhamdulillah. Kurang laris alhamdulillah. Sabar. Sabar. Paham gak? Cuman kalau kita nggak baca asma Allah ya tadi itu ditunggangin dengan setan. Nggak payu pasti marah-marah. Ya toh? Seuzon pasti sama tonggone. Wah, iki ditutup iki. Ditutup iki ya. Wah, ada yang nggak beres ini. Padahal orangnya yang nggak beres.
Karena dia nggak menyebut asma Allah. Sepele Pak ini nih. Cuman kalau nggak ngaji, ya nggak tahu. Ya, Bapak juga mau berangkat bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sepele. Cuman kalau nggak dibiasakan, ya biasa-biasa aja. Berangkat, pulang gitu aja udah. Ayo disisipkan asma Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim. Pulang ke rumah, alhamdulillahirabbil alamin. Niki. Termasuk mau bekerja dengan istri, bismillahirrahmanirrahim. Biar nggak ditunggangi tadi. Paham gak? Jangan laju terabas aja. Sepele. Lali. Lupa. Poho. Ini repot. Ayo. Ya Allah ya Rabbana. Sepele Bapak. Sepele. Pokoknya ucapkan asma Allah. Dalam hal yang positif. Mau berangkat bismillahirrahmanirrahim. Mau kerja bismillahirrahmanirrahim. Ibu mau masak bismillahirrahmanirrahim. Ini. Jadi adem Pak. Jadi yang dimakan udah emang halal, kemudian diawitin dengan bismillah, asma Allah, sehingga ya keluarganya walaupun maaf ngomong rezekinya mungkin belum berkembang ya, tapi tetap anteng. Karena di hatinya ada asma Allah. Nih loh, iman tadi nggak gemerengseng, gitu. Enggak apa ya, grudak-gruduk. Lihat, kalau nggak percaya orang yang ibadahnya tekun, walaupun susah Pak, nggak kelihatan. Aslinya ditahan. Tapi dihubung dia punya iman, punya Allah Maha Kaya, tidak kelihatan. Aslinya remek. Gitu. Beda dengan yang nggak punya iman, ya. Selalu nampak. Udah memang nggak punya, susah nampak pula. Ya Allah ya Rabbana. Paham Ayo, jadi bareng-bareng satu di tahun Hijriah yang baru ini kita cek rezeki yang kita makan. Kalau yang halal, insya Allah doanya cepat diijabah. Hatinya tenang, selalu diajak kebaikan itu selalu enteng. Tapi kalau yang haram, hatinya itu gelap Bapak Ibu. Keyakinannya kurang. Mau doa nggak yakin, mau wiridan nggak yakin, nggak yakin. Karena ingat, karena hati ini nggak bisa dibohongin. Saya sering ngulang itu. Hati ini selalu ngajak benar Bapak, ngajak benar. Buktinya maaf ngomong, bapaknya penjahat itu anaknya pasti kon ngaji. Yole ngaji le, ojo kowe bapakmu. Tetap kan hati itu nggak bisa dibohongin Hati itu nggak bisa dibohongin. Walaupun bapaknya maaf ngomong bergajulan, anaknya harus jadi orang alim, harus jadi orang yang taat ibadah. Walaupun dia ngerti bapaknya itu masih bergajulan, karena hati itu selalu mengajak kebaikan, nggak bisa dibohongi. Kalau ada maaf ngomong buron, buronan, buronan. Ya, karena kasus hati ini selalu was-was. Walaupun dia merasa nyaman, ada motor, takutnya ada yang nangkap. Jadi hati ini selalu was-was. Karena hati ini nggak bisa diajak untuk berbohong atau diajak untuk kejelekan. Kadang-kadang kalah dengan nafsu. Makanya Masya Allah sering saya sampaikan itu, kalau orang punya nafsu dan akal, hati tadi. Tapi kalau hewan punya nafsu nggak punya akal.
Tapi kalau malaikat punya akal, nggak punya nafsu. Sebenarnya kita lah yang sempurna, punya dua. Ada akal yang kencang, malaikat yang masuk. Ada nafsu yang kencang, hewan yang masuk. Oke. Contoh, kalau manusia itu lebih akalnya itu lebih bisa mengatur nafsu, insya Allah manusia itu lebih sempurna daripada malaikat. Karena manusia itu semua bisa dilakukan. Hari ini jamaah, besok bekerja, besok kemana lagi. Tapi kalau malaikat cuma satu, ruku aja sampai kiamat. Itu berarti lebih mulia daripada malaikat. Isa deh. Terakhir. Tapi kalau manusia itu lebih besar nafsunya ketimbang akal, lebih bejat daripada hewan. Ada nggak kambing buang anaknya? Enggak ada. Manusia banyak buang anaknya depan ruko, hubungan gelap. Nauzubillahimin zalim. Paham ya? Itu saja ngaji pada kesempatan malam hari ini. Pada intinya tahun Hijriah yang ini, mari kita cek rezeki yang halal istiqomah, yang kurang halal dihilangkan, karena masih banyak rezeki yang halal. Insya Allah enteng. Doa dulu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il masyayikhina wa li jami'il ustadina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ila ruhi wal jasadi fi jasadina ya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Iman ya Allah, bisalamah wal afiyah wal karamah wasiha wasi'adah wal maqbulah ya Allah, wa hasil maqsudahum ya Allah, salimna ya Allah min kulli balai dunya wa adabil akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina azabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu hadirin, ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah dalam taqarrub ilallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Abdullah yang telah memberikan kajiannya. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan kita. Dan mari kita akhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.